Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Lutfi Aziz Gori Andin. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang seputar pendapatan. Tapi pendapatan kontrak konstruksi pada PSAK 34. Nah, perusahaan seperti apa sih yang menjalankan bisnisnya melalui suatu kontrak yang berhubungan dengan konstruksi seperti pada perusahaan Waskita Karya? Di mana atau perusahaan-perusahaan yang konstruksi seperti yang membangun buat jalan tol, membangun apartemen, hotel, dan lain-lain. Kalau misalnya pembangunan jalan tol, kontrak perusahaan konstruksi itu kepada siapa ya? Yaitu kepada pemerintah. Kalau misalnya pembangunan hotel, misalnya Hotel Santika, kepada siapa kontraknya? Maka kepada Santika Group. Nah, ini kontrak itulah yang akan dilakukan perusahaan konstruksi yang memberikan jasa kepada perusahaan tersebut. Jadi kontrak jasa konstruksi ini sifatnya jangka panjang ya teman-teman. Jadi dia tidak selesai dalam satu periode. Nah, jadi ada karakteristik dari kontrak konstruksi ini. Yang pertama yaitu kontrak konstruksi ini dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Jadi kontrak konstruksi ini meliputi yang pertama kontrak konstruksi aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. Lalu ada kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Kontrak ini dapat berbentuk yang pertama kontrak harga tetap, yang kedua ada kontrak biaya plus. Maka untuk pendapat kontraknya itu terdiri dari yang pertama nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak. Lalu penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif. Jadi sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur secara handal ya teman-teman. Lalu apa sih bentuk penyimpangan kontrak itu? Sebelumnya penyimpangan itu adalah suatu instruksi yang diberikan pelanggan. Pelanggan itu berarti yang memberikan pekerjaan kepada perusahaan jasa konstruksi mengenai perubahan dalam lingkungan hidup, pekerjaan yang akan diselesaikan atau dilaksanakan berdasarkan kontrak. Penyimpangan ini dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika yang pertama kemungkinan besar pelanggan akan menyetujui penyimpangan dan jumlah pendapatan yang timbul dari penyimpangan tersebut. Lalu jumlah pendapatan dapat diukur secara handal ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, pada perusahaan jasa konstruksi kontrak konstruksi ini ada klaim namanya. Klaim ini adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan atau pihak lain sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak ya teman-teman. Jadi pengukuran pendapatan dari klaim ini mengandung ketidakpastian dan tergantung pada hasil negosiasi. Maka klaim ini dimasukkan ke dalam pendapatan kontrak jika negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga kemungkinan besar pelanggan akan menerima klaim tersebut. Lalu nilai klaim yang kemungkinan besar akan disetujui oleh pelanggan, yaitu dapat diukur secara handal. Kemudian ada lagi yang namanya pembayaran insentif. Pembayaran insentif ini adalah jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar-standar pelaksanaan yang ditentukan telah terpenuhi atau dilampaui. Jadi kita bisa saja mendapatkan suatu pembayaran insentif dari pelanggan ketika kita mampu menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat ya dari tanggal yang disepakati. Maka pembayaran insentif ini dimasukkan ke dalam pendapat kontrak jika kontrak tersebut cukup aman sehingga kemungkinan besar pelanggan memenuhi atau melampaui standar pelaksanaan dan juga jumlah pembayaran insentif ini dapat diukur secara handal. Lalu bagaimana sih pengakuan pendapatan dan beban kontrak? Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara handal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dan beban yang memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode. Nah, jadi pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi ini diakui sebagai pendapatan dan beban yang memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan, teman-teman. Maka yang paling lazim terkait dengan pengakuan pendapatan kontrak konstruksi ini adalah menggunakan pendekatan prosentase pekerjaan.
Ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama ada metode prosentase penyelesaian. Pendapatan dia kontrak ini diakui sebagai pendapatan dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Lalu yang kedua, biaya kontrak biasanya ini diakui ketika sebagai beban dalam laba rugi pada periode akuntansi di mana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Nah, untuk metode yang kedua itu yaitu metode kontrak selesai. Artinya pendapatan diakui jika kontraknya telah selesai dilaksanakan. Lalu ada dasar pemikiran penggunaan metode prosentase penyelesaian. Maka yang menjadi dasar pemikiran menggunakan dari metode prosentase ini yaitu yang pertama, pembeli dan penjual memiliki hak yang dilaksanakan. Lalu pembeli memiliki hak secara hukum untuk meminta kinerja spesifik di dalam kontrak. Penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran atas kemajuan kontrak untuk memberikan bukti kepemilikan pembeli. Lalu hasil dari penjualan tersebut berkelanjutan terjadi sementara pekerjaan berlanjut dan entitas harus mengakui pendapatan sesuai dengan kemajuan pekerjaan tersebut. Perusahaan yang menggunakan metode persentase penyelesaian ini jika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, jumlah pendapatan kontrak dapat diukur secara andal atau dengan andal. Lalu yang kedua, kemungkinan manfaat ekonomis terkait kontrak masuk ke perusahaan. Lalu yang ketiga, biaya kontrak sampai selesai dan tingkat penyelesaian pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Dan biaya kontrak yang berasal dari kontrak dapat diidentifikasi dan diukur dengan handal, sehingga biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan perkiraan awal. Mungkin kita bahas soal sedikit ya teman-teman. Nah, ini dia. Di mana PTA memiliki kontrak membangun gedung senilai 800 juta rupiah dan perkiraan estimasi biayanya yaitu 700 juta. Kontrak dimulai dari Juli 2012 dan selesai pada Agustus 2014. Nah, ini dia biaya yang dikeluarkan untuk 2012 yaitu di sini tanggal bulan Juli 2012-nya per Desember 2012-nya yaitu per Desember 2012 ya teman-teman, senilai pada tahun 2012 itu senilai 315 juta. Lalu untuk biaya yang dikeluarkan di 2013 dari 2012 sampai Desember 2013 itu yaitu 568 juta. Maka biaya yang dikeluarkan dari 2013 ke 2012 ke 2013 itu kita kurangin saja 568 juta dikurangin 315 juta sama dengan 253 juta untuk biaya di 2013 saja. Maka untuk biaya di tahun 2012 dari Juli 2012 sampai Desember 2013 yaitu biaya yang dikeluarkannya itu senilai 568 juta. Maka biaya yang dikeluarkan untuk 2014 sampai itu dari 2012 Juli 2012 sampai 2014 itu senilai 710 juta. Mengapa melebihi estimasi? Karena mungkin di sini ada terjadinya revisi atau pengklaman yang diakui oleh pelanggan. Jadi dari Juli 2012 sampai sampai Agustus 2014 itu biaya yang dikeluarkan itu senilai 710 juta. Lalu ada perkiraan biaya sampai selesai. Di mana pada tahun 2012 itu perkiraan biayanya 385 juta. Nah, 385 juta ini didapatkan dari 700 juta. Tadi estimasinya 700 juta ya, teman-teman. Estimasinya 700 juta. 700 juta itu kita kurangkan dengan biaya yang dikeluarkan tadi. Biaya yang kita keluarkan di 2012 itu 315 juta. Maka 315 juta ini dikurangin dengan perkiraan biaya pada tahun 2018. Maka dapatlah 385 juta. Maksudnya 700 juta dikurangin dengan 315 juta. Maka dapatlah perkiraan biaya sampai selesainya itu 385 juta. Kalau untuk 2013 perkiraan biayanya itu dari 700 juta kita kurangi dengan 568 juta ini. Maka dapatlah 140 juta. Kalau untuk 2014 tidak perlu kita sajikan lagi perkiraan biaya sampai selesai karena dia sudah selesai di Agustus 2014. Maka tidak ada estimasi biaya.
Kalau untuk kemajuan tagihannya yaitu yang pertama di 2012 itu ada kemajuan tagihannya 300 juta, 2013 itu 350 juta, dan 2014 itu ada 150 juta. Nah, ini kemajuan tagihan ini ditotalkan dari 2012 sampai 2014 ini harus nilai 800 juta ya teman-teman, karena dia menandatangani kontrak dengan membangun nilai senilai kontraknya itu 800 juta. Maka untuk kas terkoleksinya itu nih yang pertama, dia menerima kas dari kemajuan tagihan yang di tagihan pada tahun 2012 itu senilai 300 juta. Tapi kas yang dibayarkan pada tahun 2012 itu senilai 200 juta. Masih ada sisa 100 juta lagi. Nah, pada tahun 2013 tagihannya itu senilai 300, kita tagih kepada pelanggan senilai 350 juta. Dan sedangkan pelanggan tersebut membayar kepada kita cuma 300 juta, maka masih ada 50 jutanya lagi. Tadi di 2012 100 juta, dan 2013 50 juta lagi, dan di 2014 kita meminta tagihan kepada pelanggan sebanyak 150 juta, maka pelanggan harus melunasi 150 juta yang sebelumnya dengan 150 juta yang sekarang. Maka tidak ada lagi kas yang belum kita terimakan di tahun 2014. Maka sudah terima. Nah, ini dia perhitungan persentase penyelesaian. Maka untuk mencari persentase penyelesaian itu yaitu dengan cara biaya yang dikeluarkan dibagi dengan estimasi itu biaya tadi 700 juta. Sebelumnya kita harus mencari dulu total laba kotor tadi. Karena tadi ada revisi ya teman-teman di tahun 2014 710 juta. Maka yang pertama tadi kita sajikan lagi harga kontraknya itu 800 juta dari 2012 sampai 2014 masih sama. Lalu biaya yang dikeluarkan tadi yaitu untuk 2012 315 juta. Maka untuk estimasinya tadi 385 juta, maka laba kotor perkiraan estimasi laba kotornya itu 100 juta kita kurangkan. 800 dikurangi 315 dikurangi dengan 385 100 juta. Lalu untuk 2013, 800 juta ini kita kurangkan dengan 568 juta, dikurangkan dengan 140 juta. Itu dikurangi dengan, maka dapatlah estimasi laba kotornya 90 juta. Nah, ini kita cari dulu untuk persentase penyelesaiannya, di mana biaya yang dikeluarkan tadi 315 juta untuk 2012, dan sedangkan pembaginya itu estimasi perkiraan biaya yang dikeluarkan 700 juta. 315 dibagi 700 yaitu dikali dengan 100%, maka 0,45 kali 100% yaitu 45%. Untuk pada tahun 2013 yaitu kita biaya yang dikeluarkannya tadi 568 juta dan pembagiannya 710 juta. Mengapa 710 juta? Karena tadi ada revisi atau pengklaman dari pelanggan. Maka di sini kita tambahkan lagi, di sini laba kotornya 90 juta, sedangkan di sini 100 juta. Maka kita tambahkan 10 jutanya. Maka 568 juta dibagi dengan 110 juta. Dapatlah dikali dengan 80%, dikali dengan 100%. Maka 0,80 dikali 100, 80%. Nah, begitu di 2014. Udah pasti di 2014 itu persentase penyelesaiannya 100%, karena diselesaikan pada Agustus, karena kontrak itu selesai pada Agustus 2014, maka 100% sudah pasti. Nah, maka untuk jurnalnya atas biaya konstruksi dan kemajuan penagihan termin itu perusahaan kita mencatat pengakuan adanya konstruksi dalam proses bertambah pada debit senilai 315 juta, lalu ada kas utang dan sebagainya itu ada 315 juta. Maka di 2013 itu yang kita akui, sebenarnya yang benar-benar kita akui itu bukan yang 568 juta tadi. Kita kurangkan 568 juta dikurangi dengan 315 juta. Maka itu yaitu 253 juta. Dan kreditnya kas, utang dan sebagainya 253 juta juga. Lalu pada 2014 kita debitkan konstruksi dalam proses dan kas, utang dan sebagainya, yaitu kita kurangkan tadi 710 juta dikurangi dengan 568 juta. Dapatlah 142 juta. Sama-sama 140 juta. Untuk mencatat terminnya yaitu kita adanya pengakuan piutang usaha yang kita tagih. Yang pertama tadi pada tahun 2013 itu senilai 300 juta dan kita kreditkan penagihan konstruksi dalam proses. Maka di 2012 kita debitkan piutang usaha senilai 300 juta dan
pada kreditnya penagihan konstruksi dalam proses nilai 300 juta. Pada tahun 2013 kita tagih 350 juta dan kita mengakui adanya piutang usaha masih sama tadi jurnalnya dan pada kreditnya 350 juta. Itu juga dengan 2014 kita tagih 150 juta. Piutang usahanya kita akui pada debit senilai 150 juta dan penagihan konstruksi pada kredit dalam prosesnya 150 juta. Maka untuk mencatat penagihannya yaitu kita menerima uangnya, saat kita menerima uangnya kas bertambah pada debit senilai 200 juta untuk 2012 dan kita akui adanya piutang usaha kita berkurang pada kredit senilai 200 juta. Pada tahun 2013 kita menerima kas senilai 300 juta dan kita hapuskan piutang usaha kita senilai 300 juta pada kredit. Lalu pada 2014 kita menerima uang senilai 300 juta maka kita mendebitkan kas dan kita kurangkan piutang usaha kita pada kredit senilai 300 juta. Maka untuk persentase penyelesaian pendapatan laba kotornya per tahunnya itu dari 2012 pertama. Dari 2012 ini pendapatan itu dikali kontrak tadi 800 juta dikali dengan persentasenya. Pada tahun 2012 tadi persentasenya 45%. Maka 45% dari 800 juta yaitu 360 juta. Untuk biayanya tadi biaya yang dikeluarkan 315 juta, maka laba kotornya 45 juta. Ini untuk sampai periodenya. Lalu untuk periode sebelumnya belum ada karena ini tahun pertama. Lalu yang diakui periode sekarang masih sama, yaitu 390 juta untuk pendapatannya dan biayanya 390 juta, maka laba kotornya 45 juta. Nah, di 2013 tadi persentase yang kita dapatkan tadi 80%. Maka 80% dari 800 juta yaitu 650 juta. Lalu biaya yang dikeluarkan pada tahun 2013 ini 568 juta, maka laba kotornya 72 juta. Nah, pada periode sebelumnya kita sudah akui pada 2012 yaitu pendapatannya senilai 360 juta dan biayanya 315 juta dan untuk laba kotornya 45 juta. Maka yang diakui pada 2013 ini bukan 600 yang ini, tapi kita kurangin dulu dari periode sebelumnya, di mana pendapatan kita kurangkan dengan periode sebelumnya 640 juta dikurangi dengan 390 juta yaitu 280. Dan biayanya kurang juga 558 dikurangi 319 yaitu 253. Dan untuk laba kotornya kita kurangi juga 72 dikurangi 45 maka 27 juta. Untuk 2014 juga begitu. Maka di 2014 hari ini 100% karena di sana di tahun itulah diselesaikan kontrak tersebut pada Agustusnya. Maka pendapatannya itu 800 juta dikali dengan 100% itu 800 juta, biayanya 710 juta yang dikeluarkan dan laba kotornya yaitu dikurangkan 800 dikurang 710 yaitu 90 juta. Untuk periode sebelumnya yang ini yang kita cari tadi. Maka 800 juta dikurangi dengan 640 juta yang diakui pada periode sekarang yaitu 160 juta untuk pendapatannya. Lalu untuk biayanya 710 juta dikurangi dengan 568 juta yaitu 142 juta. Untuk laba kotornya 90 juta dikurangi dengan 72 juta. Lalu dapatlah 18 juta. Nah, maka untuk jurnalnya itu PTA mencatat pengangkutan pendapatan dan laba kotor setiap tahun dan mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak. Untuk mengakui pendapatan dan laba kotor, kita menghapuskan yang namanya konstruksi dalam proses atau laba kotor. Maaf, bukan penghapusan, tapi kita akui adanya konstruksi dalam prosesnya. Tadi kita bertambah, ini belum selesai ya. Soalnya laba kotornya itu 45 juta. Ini 45 juta didapatkan hari ini untuk tahun 2012 dan beban konstruksinya itu senilai 319 juta dan pendapatannya itu 360 juta, teman-teman. Lalu untuk tahun 2013-nya konstruksi dalam prosesnya atau laba kotornya yaitu 27 juta dan beban konstruksi pada debitnya senilai 263 juta dan pendapatannya yaitu senilai pada kredit kita akui adanya penambah pendapatan yaitu senilai 280 juta. Lalu untuk tahun 2014 yaitu konstruksi dalam prosesnya itu senilai 18 juta di periode 2014 dan beban konstruksinya pada debit 142 juta dan pendapatannya yaitu senilai 160 juta per kredit. Maka untuk mencatat penyelesaian kontraknya itu kita hapuskan penagihan atas kontrak konstruksi dalam prosesnya pada debit maksudnya pada debit
bukan. Sorry. Maka untuk maka pada debit penagihan atas konstruksi dalam prosesnya bertambah, yaitu senilai 800 juta karena dia sudah dibayarkan dan konstruksi dalam prosesnya sudah selesai, maka kita hapuskan 800 juta. Nah, itu dia teman-teman, kita sudah membahas tentang pendapatan kontrak konstruksi. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.